Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin guru-guru kami, para orang tua kami, muslimin musliman sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayahnya lah pada pagi yang sangat berbahagia ini kita bisa merasakan manisnya iman sehingga terpanggil jiwa dalam beribadah dan berubudiyyah kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika sebahagian yang lainnya ini waktu dalam keadaan terlelap tidur, namun kita dalam keadaan jaga. Ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekat kita mengenalnya, maka semakin besar perjuangan dan pengorbanan untuk beribadah dan berubudiyyah kepadanya. Salawat barengan dengan salam mari kita ucapkan, kemudian kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al sahabat dan kerabat beliau sekalian. Ta'zim, penghormatan dan kemuliaan kepada imam besar masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid. Selanjutnya bagi hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tanpa terasa hari-hari berlalu begitu cepat dalam bulan suci Ramadan 1 tahun. Pada ini hari kita sudah berjumpa kembali. Malah setiap tahun Allah Subhanahu wa taala menurunkan Ramadan. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan suci Ramadan? Jawaban yang pertama, karena Ramadan ini sebagai modal untuk menuju jalan syurganya. Syurga yang begitu indah, yang tiada tanding pula tiada tara, yang keindahannya tak mampu kita mengungkapkan dengan lisan, yang keindahannya tak pernah pula kita melihat belum pernah kita melihatnya. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sesungguhnya keindahan syurga itu belum pernah kita melihat dengan mata, belum pernah kita merasakan dengan telinga. Kemudian apa yang terbisik dalam hati kita bahwa begini keindahan syurga, pada hakikatnya bukan demikian. Karena syurga itu sangat indah dan sangat elok. Maka sudah tentu dan pasti untuk memiliki sesuatu yang elok, untuk menikmati sesuatu yang indah, butuh modal yang besar. Logikanya saja di dunia ini, untuk memiliki sesuatu yang lebih, yang indah, butuh modal yang besar. Hadirin yang berbahagia, maka syurga yang tiada tanding dan tiada tara akan keindahannya butuh modal yang besar pula. Maka digambarkan keindahan syurga, esoknya ridhaan daripadanya. Maka berbondong-bondong masuk ke dalam syurganya. Para malaikat berdiri di samping surga dengan cara yang mengatakan, selamat datang dengan muka yang berseri, dengan hati yang gembira, ahlan wa sahlan marhaban minkum jami'an.
Kemudian ketika masuk ke dalam syurga, terbukalah pintu syurga yang pintunya dari emas yang merah. Masuk ke dalamnya tanah-tanah syurga dari mesik, kurikil-kurikil syurga dari mutiara. Tak jauh terus kita berjalan, di sana ada sungai-sungai syurga yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Tak jauh pula kita berjalan akan melihat pohon-pohon syurga. Batangnya dari emas yang merah, cabang-cabangnya dari yakut yang hijau. Buah-buahan di dalam syurga, satu buah 70 warna, satu buah-buahan 70 rasa. Lezatnya buah-buahan di syurga ketika kita makan, mulai dari mulut hingga masuk ke dalam kerongkongan sampai ke sana ke lambung, masih nikmat terasa buah-buahan di dalam syurga. Belum lagi makanan-makanan yang lainnya, belum lagi mahligai-mahligai syurga, belum lagi bidadari-bidadari di dalam syurga, keindahannya yang tiada tanding dan tiada tara. La kata Rasul, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sesungguhnya sangat elok akan keindahan syurga itu sendiri, butuh modal yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan Ramadan sebagai modal, yang mana keagungannya di dalamnya tiada tanding pula tiada tara, dan ini merupakan satu kesempatan untuk berbuat kebajikan, dan kesempatan inilah yang sangat dirindukan oleh baginda Rasul Mustafa. Sehingga saking rindunya baginda Nabi terhadap bulan yang agung ini, ketika datangnya bulan Rajab, baginda Rasul Mustafa berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa isi doanya baginda Nabi? Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan yang agung, itulah bulan suci Ramadan. Hingga pada akhir khutbahnya di bulan Sya'ban, baginda Rasul menyampaikan kepada umat ketika itu dan para sahabat dan generasi-generasi pada masanya. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailata khairin min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu fariyadhah wa qiyama lailahu tatawwa. Wahai manusia, sungguh akan berhadapan dengan kalian satu bulan yang agung, syahrun azim, satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Bagaimana agungnya, bagaimana berkahnya ketika awal-awal mula Ramadan, esoknya puasa, malamnya pintu-pintu langit terbuka, futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga pula terbuka, pintu neraka tertutup. Ketika melakukan ibadah Ramadan, paginya 70.000 malaikat mengucapkan ampunan kepada hamba Allah yang Maha Kuasa, yang mereka selalu dalam beribadah dan berumdiah kepadanya. 70.000 malaikat dan mengatakan, ya Allah, nepampun daca, nepampun daca, nepampun daca, nepampun daca. Kemudian ketika mereka sujud di dalamnya, dalam bulan yang begitu agung, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu rumah di dalam syurga yang memiliki 700 pintu dari emas dan permata. Hadirin sidang jamaah, sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, keagungan inilah yang sangat didambakan oleh baginda Rasul Mustafa. Hadirin yang berbahagia, maka keagungan yang terkandung di dalam bulan ini, supaya kita dapati apa persiapan, apa konsep yang harus kita bangun di dalam dada dan dalam jiwa kita. Pertama, harus kita bangun konsep bahwa kehadiran tamu Ramadan ini penting dalam kehidupan. Kalau ini penting, maka sudah tentu dan pasti
sesuatu yang penting akan kita dahulukan dalam kehidupan kita. Logikanya, ketika dalam pekerjaan sehari-hari berhadapan dengan dua masalah dalam waktu yang bersamaan, maka tentu dan pasti kita akan memilih sesuatu yang penting. Hadirin yang berbahagia, maka pesan penting ini perlu kita sampaikan terhadap keluarga kita. Pesan penting ini perlu kita sampaikan kepada sanak saudara kita, sampaikan pada anak cucu kita. Nah, ini momen penting. Ini datangnya musim kebaikan. Di dalamnya penuh dengan keindahan dan hikmah-hikmahnya. Bagaimana pentingnya Ramadan ini? Bukankah setiap membaca Al-Quran, satu huruf membacanya Allah akan melipat gandakan 10 menjadi 100. Dalam bulan-bulan yang lain, ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf balasannya 10. Alif, lam, mim, 3 huruf. Alif, lam, mim. Di bulan yang lain alif 10, lam kita mendapatkan nilai kebajikan 10, dan mim 10 berarti sama dengan 30. Sementara dalam bulan yang agung ini, alif lam mim, alif 10 dilipat ganda 10 menjadi 100. Alif lam mim ada 300 kebajikan. Bukankah ini lebih sangat penting? Nah, bukankah bersedekah dan berinfak di bulan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Di bulan yang lain satu kita memberi 10, Allah membalasnya. Ada riwayat yang mengatakan sampai 70. Bukankah dalam bulan suci Ramadan minimalnya 10 dikali 10 jadi 100 kebajikan. Satu kita bersedekah, satu kita berinfak, Allah melipat ganda menjadi 100. Itu minimal. Maksimalnya kita tidak mengetahui, karena sesungguhnya nilai-nilai kebajikan dalam bulan Ramadan Allah yang akan membalasnya. Inilah makna dari hadis kudusinya baginda Nabi, as-saumu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu kata Allah bagiku, sementara nilai-nilai kebajikannya akulah yang membalasnya. Hadirin yang berbahagia, maka pesan kebajikan ini penting. Jikalau kesempatan Ramadan ini kita tidak mampu memanfaatkan, maka tanamkan dalam jiwa dan dada kita akan kita menjadi orang yang rugi. Ini kapal sedang berlabuh 1 tahun, ini hari sudah berlabuh. Sudah 5 hari ini kapal berlabuh. Hanya 25 hari lagi kapal ini akan berangkat. Yang belum tentu kita akan mendapati, dan belum tentu pula dia akan kembali. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, sebuah penyakit yang sangat mengerikan, sebuah penyakit yang sangat menakutkan. Bukan hanya masyarakat biasa yang takut dengan kondisi ini. Dokter khawatir. Bukan hanya masyarakat biasa meninggal, dokter bisa mati. Mengerikan. Geger dunia. Amerika khawatir. Sampai ini hari 40 sekian ribu di Amerika sudah meninggal dengan wabah corona ini. Apakah wabah ini? Apakah virus ini? Allah Subhanahu wa taala ingin menutup kehidupan manusia di permukaan ini, bumi ini, atau genep selesaikan kehidupan manusia alam dunianya hanya diputran sabab penyakit yang namanya virus? Ini rahasia Allah. Akankah ini kesempatan terakhir kita dalam beribadah pula berundiah kepada Allah? Ini pun kita tidak mengetahui rahasia Allah. Maka kesempatan Ramadan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan sebaik mungkin. Tata cara apa yang dilakukan oleh baginda Nabi dalam bulan-bulan Ramadan ini telah disampaikan oleh guru-guru kita. Maka oleh karena demikian, untuk kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita beribadah pula berundiah kepadanya. Tidak cukupkah kita sudah menikmati kehidupan ini kadangkala dengan sia-sia 11 bulan yang lalu?
Mulai daripada bulan Syawal yang telah berlalu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Rajab, Sya'ban, 11 bulan. 11 dikali 30, 330 hari sudah kita nikmati. Kemana waktu 330 hari itu? Belum cukupkah kita menyanyiakan yang telah berlalu? Sementara hanya 1 bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan yang agung dan kesempatan. Jangan kita sia-siakan. Bongkar kebiasaan yang telah berlalu. Kebiasaan yang telah lalu. Kadang-kala setelah salat Isya, kita nyoba kafe-kafe, bawa warung-warung, menghabiskan waktu dengan berbagai macam kepentingan dunia. Namun pada tahun ini, pada bulan ini, hijrah kita dari hal tersebut, hijrah dari kondisi tersebut, dengan momentum bulan suci Ramadan yang tak lama lagi akan kita nikmati keindahan-keindahannya. Mari kita mengambil kesempatan dengan cara beribadah, berumriyah kepadanya. Ini kapal sedang berlabuh, pintunya terbuka rapi. Mari kita masukkan amal-amal kebajikan ke dalam kapal tersebut. Mari kita masukkan amal-amal tadarus, amal rukuk dan sujud, amal-amal zikir, amal-amal sedekah, amal-amal wakaf dan sebagainya. Dan ini kapal akan berangkat pada suatu waktu yang belum tentu itu kapal akan kita dapati lagi, atau belum tentu pula itu kapal akan kembali lagi. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, iaitu dari lisan luntuan, kiranya bermanfaat bagi pribadi luntuan sendiri, kiranya pula bagi hadirin orang-orang tua kami yang berbahagia. Dengan sisa-sisa umur yang kita miliki, mari kita tingkatkan amal kebajikan. Mudah-mudahan dengan amal kebajikan yang hari demi hari, waktu demi waktu kita lakukan, akhir Ramadan nanti kita menjadi orang yang mendapat titel la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir sekedar informasi dan lun pegahainya punya, mungkin sudah beberapa kali saya menyampaikannya. Alhamdulillah sedang membangun pesantren di Pentut, sebelah kiri Jalan Meraksa di samping Masjid Desa Tunong. Sekarang sedang dalam pembebasan tanah wakaf tahap kedua dengan jumlah luas tanah 1450 meter dengan harga 150.000 per meter. Kadang-kala guru-guru kami, orang tua kami, mudah-mudahan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merencanakan wakaf untuk diri sendiri atau untuk keluarga, lebih-lebih untuk orang tua, apalagi mereka yang telah tiada. Tiada lain yang berharapkan dan inginkan selain hanya nilai-nilai sedekah dari anak-anaknya. Urungan bahagia kadro dalam udip pada satu alam. Kita hidup di dalam dunia, alam dunia, mereka hidup di alam kubur, menanti kehadiran belas kasih sayang pada anak-anak yang dia cinta. Ketika kita berbuka puasa penuh dengan kenikmatan dan keindahan, mereka pun mengharapkan akan kenikmatan itu dalam kehidupannya, itulah di alam kuburnya. Kalau ada ingin yang berwakaf, alhamdulillah masih ada kesempatan dengan harga 150.000 per meter. Atau kadang-kadang ada yang ingin menyumbang. Dayah baru kami baru 1 tahun setengah, alhamdulillah sudah ada santri sekitar 70 orang. Santri belum mondok, ada rencana ingin mondok tapi belum ada tempat wudu. Mereka belum ada MCK dan ini keterbatasan. Walau sedikit apapun sumbangan guru-guru kami, orang tua kami sangat bermakna dan berarti untuk kami untuk membuat bak wudu sederhana dan sebagainya. Mungkin nanti ada santri kami yang membagikan alaman, silakan tunggu terima, atau ingin menyumbang pun ada kesempatannya untuk amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bahagia dunia, bahagia akhirat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.